Halo guys, welcome back to my channel. Nah, hari ini gue pengen nge-review tentang reksadana Dana Reksa Seruni Pasar Uang 2. Temukan jawabannya setelah yang satu ini. Oke, jadi kita mulai aja ya. Yang pertama itu adalah reputasi. Setiap reksadana ataupun manajer investasi, faktor yang paling penting menurut gue pribadi itu adalah reputasi. Kita harus lihat reputasinya itu bagus ataupun tidak. Oke, reputasinya di sini menurut gue adalah bagus. Karena reksadana ini sudah berdiri cukup lama ya. Dan mungkin 10 tahunan, mungkin bisa lebih gitu ya. Tapi apa ya? Di sini di atas 10 tahun aja ada gitu loh returnnya. Artinya bahwa di sini dia udah cukup lama banget exist dan dia tetap bisa bertahan dan juga memberikan keuntungan yang cukup lumayan gitu loh kepada investornya di masa lalu. Oke, di masa lalu. Nah, artinya di sini cukup baik ya. Oke, itu dulu satu. Kedua, kita lihat dari AUM atau Asset Under Management. Nah, Asset Under Management ini adalah faktor kedua yang terpenting ketika kita mau menganalisa reksadana. Nah, AUM ini sangatlah menentukan apakah investor ini percaya terhadap reksadana ini ataupun tidak, menurut pendapat gue. Karena semakin tinggi AUM-nya berarti orang berani untuk invest di reksadana ini cukup besar, artinya dia mau dan percaya gitu terhadap reksadana ini. Nah, di sini AUM-nya itu adalah 1,97 triliun. Menurut pendapat gua 1,97 triliun itu cukup besar gitu dan cukup baik gitu. Bukan cukup baik, malah baik. Kenapa? Karena reksadana yang AUM-nya di atas 100 miliar, menurut pendapat gue pribadi, itu reksadana yang bagus secara dana kelolaan ya. Nah, kalau kita breakdown lagi, di sini tuh di aplikasi Bibit keluarnya 1 tahun terakhir, dia AUM-nya naik 70,76%. Artinya itu sangatlah bagus ya. Kenapa gue bilang sangatlah bagus? Karena dalam 1 tahun terakhir, dana kelolaan bisa naik sampai 70%, itu tuh gede banget gitu loh. Itu karena apa? Gue juga nggak tahu ya. Tapi ya mungkin karena memang saat ini reksadana pasar uang memang sangat-sangat didam-idamkan oleh investor gitu kan dibandingkan saham, karena reksadana pasar uang ini lebih stabil dibandingkan reksadana saham itu sih. Lalu kita ambil dari sisi kinerja masa lalu. Nah, kinerja masa lalu ini merupakan faktor yang penting juga dalam menganalisa reksadana. Nah, untuk kinerja masa lalu di sini tuh untuk 1 tahun terakhir itu 5,50%. Ya, jadi saat 1 tahun itu kalau lu invest 1 tahun lalu, lu udah dapat return sebesar 5,50%. Ini berdasarkan kinerja masa lalu ya. Kalau lu udah invest 3 tahun lalu, dari 3 tahun lalu lu udah dapat 16,83%. Kalau lu invest dari 5 tahun lalu, lu udah dapatkan 31,87%. Dan di 10 tahun itu udah 52,21%. Berarti imagine ya, misalkan kalian invest 10 tahun lalu, ya 10 tahun lalu ya, kalian balik kepada masa lalu ya. Nah, 10 tahun lalu kalian invest berapa sekian, misalkan berapa puluh juta. Nah, sekarang kalian sudah mendapatkan 52,21%. Ya, walaupun kinerja masa lalu itu tidak menentukan masa depan, tapi seenggaknya lu bisa jadikan acuan juga. Oh, berarti kalau 10 tahun bisa segini nih kira-kira ya. Kira-kira ya, berarti bukan berarti pasti ya, itu ya. Oke, jadi secara kinerja masa lalu menurut gua itu udah cukup baik. Lu bisa melihat, oh berarti performanya kira-kira segini nih. Uang gua kemungkinan kedepannya segini nih. Tuh. Oke, itu dari kinerja masa lalu ya. Lalu kalau kita lihat dari drawdown. Drawdown itu adalah penurunan maksimum atau penurunan tertinggi yang pernah terjadi dalam satu periode.
Ya, jadi periode itu bisa 1 tahun terakhir, bisa 3 tahun terakhir, bisa 5 tahun terakhir, dan lain sebagainya. Oke, gua akan ambil dari 1 tahun terakhir aja. 1 tahun terakhir itu penurunan maksimum yang pernah terjadi di sini adalah minus 0,09%. Menurut pendapat gue bagaimana? Menurut pendapat gue, minus 0,09% itu cukuplah tinggi. Karena kalau gue bandingkan dengan beberapa reksadana lain, itu ternyata rata-rata mereka tuh kayak minus 0,03, minus 0,01, minus berapa gitu. Tapi nggak sampai minus 0,09 ya. Cuman sepengamatan gue seperti itu. Dan kalaupun ada mungkin cuma 1-2 gitu. Mayoritas tuh di bawah daripada ini. Gue nggak tahu ya kenapa penurunan ini bisa terjadi cukup signifikan ya. Jadi ini menurut gue cukup tinggi drawdown-nya gitu sih. Lalu expense ratio tuh biaya-biaya yang dikeluarkan si manajer investasi untuk mengelola reksadana ini, dana reksa Seruni Pasar Uang 2 ini. Dan expense ratio ini bisa termasuk kayak marketing fees, terus juga trading fees, ya, terus juga bisa termasuk kayak bagi keuntungan dengan apartnya gitu ya. Itu dan lain sebagainya, itu masuk expense ratio. Dan di sini expense ratio-nya itu cukuplah tinggi, yaitu 1,28%. Sebenarnya kalau expense ratio di atas 1% untuk reksadana pasar uang menurut gue cukuplah tinggi, terutama 1,28%. Ketika gue bandingkan dengan reksadana lain, ya ini cukuplah tinggi. Memang gue tahu memang ada beberapa reksadana lain yang kayak 1%, ada yang berapa persen, cuma rata-rata tuh di 0, sekian persen, 0, sekian persen. Bagusnya untuk expense ratio tinggi ini adalah untuk yang kalau agent penjual efek reksadana yang mau bekerja sama dengan reksadana ini, kemungkinan mereka untuk mendapatkan keuntungan atau bagi hasil dengan apartnya itu lebih besar, itu ya kemungkinannya lebih gede gitu dibandingkan yang expense ratio ini itu lebih kecil. Tapi kalau untuk investor sendiri biasanya mengharapkan expense ratio yang tergolong kecil, karena ya expense ratio kecil harapannya return yang didapatkan juga lebih besar. Lalu kita lihat selanjutnya dari minimal pembelian. Nah, minimal pembelian ini untuk reksadana tuh biasanya 100.000 ya, biasanya. Tapi di sini 10.000. Jadi menurut gua cukup affordable. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin masih takut mulai dan budgetnya masih terbatas, 10.000 aja kalian bisa mulai. Jadi kalian udah mulai kebiasaan kalian dari 10.000 dan terus lama-lama menggulung terus jadi banyak gitu kan. Nah, di sini bagusnya adalah bisa mulai dari nominal yang sangat kecil, yaitu Rp10.000. Lalu apalagi ya, dari bank kustodian dan bank penampung. Menurut pendapat gue sendiri, bank kustodian dan bank penampungnya ini Standard Chartered kan. Standard Chartered ini ya kalau dibilang terkenal gitu, tapi kalau untuk kita lihat kepada luas ya, sama nggak nih dananya, sama nggak sih banknya dengan bank-bank investor? Menurut gua kemungkinan besar banyak yang berbeda. Karena kalau bank kustodian dan bank penampung itu menurut gua yang banyak digunakan BCA ya. Tapi kalau Standard Chartered ya ini sepengamatan gue ya, itu nggak terlalu banyak investor yang menggunakan atau yang punya bank tersebut. Keunggulannya apa sih kalau punya bank yang sama dengan bank kustodian ataupun bank penampung? Ya keunggulannya adalah kalau misalkan kalian transfer, itu nggak kena biaya transfer, itu satu. Kedua juga ya ketika kalian narik juga kalian nggak kena biaya transfer itu juga gitu loh. Biasanya fee transfer tuh sekitar 3.500 sampai 6,5 gitu. Jadi kalau kalian bisa sama, itu bisa meminimalisir biaya yang keluar. Oke, terus lalu untuk top holdings ya, top holdings sendiri menurut pendapat gue lebih banyak ke obligasi korporasi ya. Obligasi korporasi itu dia keuntungannya, dia returnnya biasanya tinggi, tapi risknya juga tinggi gitu. Dan ya itu balik lagi kalian nyaman nggak seperti itu. Walaupun gue juga lihat ya ada beberapa obligasi pemerintah yang ada di dalam ya, yang gue lihat ya untuk saat ini ya. Tapi ya mayoritas adalah obligasi korporasi dan ya seperti itulah. Dan cukup baik kok dan cukup terkenal kok korporasi-korporasi yang ada di situ ya. Jadi ya cukup oke lah gitu. Oke, untuk
Untuk, kesimpulan secara keseluruhan reksadana ini cukuplah baik menurut gua gitu. Memang ada kekurangan, ada menurut gua ya sisi minusnya, tapi overall cukup baik gitu, karena dari reputasi itu ya sangatlah bagus gitu. Dan menurut gua reksadana ini, apa ya, cocok buat teman-teman semua yang punya jangka waktu nggak panjang dalam investasi. Mungkin hanya 2 tahun, mungkin ya 2 tahunan lah mungkin. Nah, di sini cukuplah bagus karena secara return pun juga dia nggak fluktuatif seperti reksadana saham maupun obligasi ya. Ya, jadi ya ini bisa menjadi pilihan kalian kalau kalian investasi dalam jangka yang pendek gitu ya. Oke semuanya, kalau kalian merasa video gua hari ini bisa membantu kalian yang mau memilih reksadana dan masih bingung, ya kalian bisa subscribe aja di channel gue gitu, dan jangan lupa untuk share konten ini ke sosial media kalian. Jadi kalau misalkan siapa tahu ada orang yang mau mulai investasi reksadana tapi ternyata dia masih kayak gue bingung harus milih yang mana. Mudah-mudahan video review gue ini bisa membantu teman-teman semua yang masih bingung. Oke, sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.